wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita sebaik-baik kejadian. Itu kita syukuri hari ini kembali. Ibu-ibu pernah tidak menceliak gajah? Amanah rancak je ibu. Gajah tu lai gak sababan embody untuk malumah badan no, anda kamu licin kulit. Ya kan? Tapi kita salayang saja karena embody atau dari jauh orang itu. Kemudian kulit awak raso disiram ayam mawa nan bak diure pati santan sanang anggota ketujuannya. Ketika kami dengan Pak Ustadz Marwan ini dididik di pesantren, takwim itu kalimatnya namanya masdar. Akar katanya qawwama. Jadi takwim itu namanya masdar. Akar katanya qawwama yuqawwamu takwim. Dari segi apapun, dari sudut manapun manusia itu, dibandingkan dengan malaikat, dibandingkan dengan binatang, dibandingkan dengan apa saja, manusia ini kejadiannya lahir batin yang paling baik. Allah ingin kita bertahan di posisi takwim itu. Namun kita diberi nafsu. Ini yang menggelincirkan kita. Di nafsu itulah iblis bertengger. Fa'alhamaha fujuraha. Itu dia. Sifat fujur itu tempat iblis bertengger. Agar kita jangan jatuh, bagaimana Allah menjaganya? Wa ba'atsan nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin. Diutusnya makhluk nan samo Jawa namanya nabi untuk memberikan kita kabar gembira dan memberi peringatan. Nah, sekarang pertanyaannya, bangko nabi itu ndak malaikat Pak Ustaz? Bangko orang. Kalau nabi itu malaikat, kita bisa komplain di akhirat nanti. Misalnya ditanya kita oleh Allah, kenapa kamu tidak patuh dengan ajaran Islam? Ya, malaikat nabimu ini patuh. Kita bisa komplain, ya Allah, malaikat kau wajar saya patuh, nyo ndak punya aduh, malaikat satu membuat baliho untuk jadi caleg. Nah, ada Pak Ustaz Marwan ya. Iya kan? Abang kau ndak satu malaikat mencalek, nyo ndak punya ndak punya keinginan dan ndak ingin jadi anggota DPR, ndak ingin jadi gubernur, ndak ingin jadi wali kota, ndak ingin jadi wali nagari, ndak ingin jadi presiden. Ibu kaum muslimin yang terhormat, ya kan? Jadi Allah sudah mengantisipasi itu supaya kita jangan komplain. Dan jadi nabi itu orang manusia. Punya nafsu ndak nabi? Punya bini tak? Nabi Muhammad sesabalih bininya. Jadi apa nanti bini baru tambahlah. Iya. Tapi terkendali. Nafsunya itu terkendali. Bu, Nabi Muhammad babini sabalih itu nan gadih barah. Cie. Siapa? Ibu Aisyah. Beliau babini celai pabilo setelah bini itu meninggal. Kalau Muhammad nang gini ada je bini celai. Dah nanti meninggal. Nah, itu bedanya. Ya kan? Jadi Nabi itu butuh tidur, butuh istirahat, butuh makan, butuh minum, butuh rekreasi.
Ya kan? Tetapi beliau terkendali. Atau kau tidak bisa awak komplain di akhirat nanti. Nabi itu punya nafsu, tapi bisa mengendalikan. Nah, untuk Nabi itu mempunyai alasan yang tepat, bahasa awaknya di Minang, memanjek basinggari, mencancang balandasan, kaji badalie kato bemisa. Untuk referensi beliau, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Diturunkanlah bersama Nabi itu kitab yang benar. Di mana tak benarnya kitab go? Tahu itu? Ibu baca surah Al-Baqarah ayat 2 sudah alif lam mim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sudah tahu lah? Itu referensinya. Ini kitab kalau yolai manusia beriman, ya kan? Jangan ragu. Engkau jadi guru berpedoman kepada Al-Quran. Engkau jadi ustaz berpedoman kepada Al-Quran. Engkau jadi petani berpedoman kepada Al-Quran. Engkau jadi pejabat berpedoman kepada Al-Quran. Kalau Al-Quran yang menjadi rujukan pertama untuk mengatur diri ini, maka kita akan selamat dunia dan sebab peraturan Al-Quran itu sama jo kepalo, nafsu awak sama jo kopiah. Boleh ambo tanya ke ibu, peraturan Allah kepalo, ya kan? Nafsu awak kopiah. Kalau kapalo ko tak sesuai, kopiah dipakai kapalo nang keritara atau kopiah nang kerituka. Orang banyak kini menarah kapalo kok. Nak kopiah itu kano do. Tapi kapalo asiko salah. Nah, jadi diturunkan Al-Quran sebagai referensi. Al-Quran itu isinya liyursyidun nasa ila sabilil huda, agar manusia itu berbuat yang benar dan dia diiringi dengan petunjuk Allah. Apung si Al-Quran tu bekoa wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan awak dari nang kalam ke nanta, dari keputusasaan kepada semangat juang. Tak salah mau bahasa piamannya struggle for life. Itu bahasa piamannya. Orang beriman tak ada putus jalan selangkah hendak sampai, pancuang sepancuang hendak putus, kini gagal isu ulangi, dibalik-balik bak memanggang baru nyemasak luar dalam, diulang-ulang bak menyepuh baru tampak kilek peraknya. Ya kan? Nah, inilah kedatangan Nabi itu memberikan semangat kepada kita. Nah, itu pembukaannya tuh, ya kan? Supaya kita, ibu-ibu, bapak-bapak, ndak punya alasan nanti. Bang, kau ndak sembahyang, bang, kau ndak puasa, bang, kau ndak berzakat. Ndak ada alasannya, karena sudah lengkap diberikan oleh Allah sebagai pedoman. Dan itu ndak perlu direvisi, ndak perlu diamandemen. Alkitab adalah telah sempurna turun untuk jadi pedoman. Lai sehat Bapak Ibu. Tapi nanti mati je. Calilah. Mungkin ada sebelum pensiun mati. Yakin ambo tu. Di masa tahu. Di Semen Padang tu gaji gadang bu kerja. 22 kali gajian setahun. Banyak pada ibu dapat tunjang sertifikasi lah. Tapi ada karyawan tu mati umur 30, umur 35. Jadi ndak pitih nama manjangan no. Jadi ala ibu, kan banyak orang wak siko berkunci kapara. Ana ni pakai no kapai. Pertamu sipatu tabuang. Apu cek kaki no pulang kerajo tu no karet. Indak bersipatu tumik rata-rata. Tulang kariang bersisi barana kain body ndak bisa. Ikan muko jokan yang dijile makan nari namun orang awak baum kambing kalau ndak ada dia ketiak reksona aculah guru-guru ko kapai barasi kapulang barasi dan diajaran ilmu yang bermanfaat, iya kan?
Jadi banggalah ibu dapat jadi guru. Dibandingkan saudara-saudara kita nan bakongsi pai kapara. Tapi kasadonyo tu orang penting. Kalau nado lado bawang, nado kunyi, nado sepade, nado asam ruku-ruku segala macam, lai lama gulai. Asian mengajuan. Petani malah guru ko sebanyak ndak sempat memasak. Muju lai lakinyo elok. Dah, bali sambal ko yo dah. Den ko aden dapat bini nyuruh beli sambal tu den tinggal sen. Padosi ko bara anak kasibuk no anang kalama di suami harus dibuwe. Lai terdengar di kalian dah. Iku anak den gada rumah mudo-mudo. Ibu Aisyah itu istri Fir'aun. Kapi laki no do. Ndak ustad gada. Tapi kama masak pagi tu dafir. Nang kalama samba dafir. Nak Firdaus do Firaun. Orang kapi laki na. Ibu-ibu tiru itu le. Kama masak pagi itu jadi masak-masakan. Tanyuang ke suami luar nang kalama. Nang kalama tu kan ndak mahal. Biye kutiko hidui. Pulang den tu. Asamba biye. Onde lah dinas yang nang kalama diang na. Tulang bapanggang barawi nan dembali di pasar dari urang Kota Tinggi membuat tu den nuo anjo aye nasi. Ya kan? Aba campur jo maco kacik di dalam. Den saian bawang kemudian ada tomai. Atu ado goreng jari yang jo balui. Ya kan? Itu kan tak mahal tu no. Barana cangkuk tulang tu secupak ketek tu nak. Habis 3 kali wok tu. Indak lo pakai santan dua ya nasi je. Tu digiliang lado no yo lado lan panjang dah no. Kalau lado Jawa kan tak pandai. Iya kan? Nak tangguang makan tu. Sudah tu ko kemakan talui tiang. Yo biye ai tanggu no saya dia biye dari kandang. Rumah kadang tu kan pakai kandang ni wah. Ai tanggu na biye. Dewe talua berendo. Banyak orang meniru itu rumah makan ini. Iya kan? Tu biye. Tapi saja biye ndak ado. Rumah bagonjong lah babaliak sunyi. Pakuran sam tumbuh dia tu. Aye kolam mijo balumui. Murai nanindak bakicau lai. Janjang rabah pintu basau. Kalau ndak ado etek den di rumah den pulang ke rumah kadang usang tu ameli saya matau. Jadi kalian mempunyai orang gaib supaya diberkahi pencarian. Supaya berkah rumah tangga. Walaupun kalian guru, jangan durhaka kepada ibu dan ayah kita. Ya kan? Karena beliaulah kita seperti sekarang ini. Ya kan? Ambo mendoa taruh ikut dia lagi. Ambo palo menyampaikan kaji ko ya Allah. Sampaian kabiye jo apa ya Allah. Sebab nak menyarah ambo sekolah dulu jawaban sek beliau ke Sungai Beringin. Ayah jindu ambo. Nak jitu sadona. Di maka kuliah pia ambo di PGSD lah di Padang. Ambo ingin jadi guru. Di maka kuliah pia di KIP, di UNP. Kalaulah orang gaib, ya kan, nyungguan pitih untuk ibu-ibu kuliah menjadi guru dulu gua, menjadi guru kini gua. Bisa tawali oto baru dua dia. Ada nama ambil semester pendek kan? Apa tambah pitih itu? Bang ku tahu lo Ustaz semester pendek, anak ambo kuliah. Ya kan? Apa tambah tu biayanya. Berapa banyak uang orang gaib? Awak habis. Ndak kayu. Atah. Ndak kayu janjang di kapiang. Ndak ameh bongkar di asah. Ndak air talang di pancuang. Tapi ketika orang tua mulai pikun, dia seperti anak-anak, kita bosan memeliharanya. Kalau inyo bosan dulu merawat awak masuk ketek sampai awak ke SD, lagi jadi guru. Tidak. Nyo campak je kau tanggap dah. Masuk ke dalam karuan campak kau tanggap. Ndak ke jadi guru awak. Ndak ke jadi ustaz Ristawardi ke. Ya kan? Bagaimanapun tinggi ilmu ananda guru-guru muda ini, kalau durhaka kepada orang tua, kita akan dikutuk oleh Allah. Apa alasannya? Ridallah
fi ridal walidain. Ridha Allah itu didapatkan dengan ridhanya orang tua. Sukhtullah fi sukhtil walidain. Ya kan? Kita kadi kutuk di Allah kalau orang gaib mengutuk awak. Itu je anak-anak mbak guru na laki-laki kok. Calik-calik je sekali sejumae orang gaib. Memang nalai duit jangan takut di bini kalian. Ya kan? Tapi bini rancak pisinan je ndak ada mencalik orang gaib. Ya kan? Kepala rumah tangga tu awak sagan manyagan ni disuruh awak laki bini kok. Si muncak mati terambau kaladang membawa ladiang luko lah pau keduanya suami istri di Minangkabau ambil umpama awo jo tabiang sanda menyanda keduanya. Tapi takut nak uliah. Ya kan? Kalau sabar perlu. Tak takut terus sabar tu. Misalnya ada orang rumah ko bangi kawa idin-din no ajo tinju no. Ya kebarana lah tinju orang perusi ko mantun no. Sabar sawa. Bikola surui darah tu sore-sore bikono babalik. Sebab ada nak mencuba itu. Ya kan? Ya, alam cuba. Babalik dah mawan saya dan dah. Ya telonsong saya dan kau dah kau sakit badan udah. Yurui na je minyak KPU. Amo dah do menandam le terus babalik saya mau cium kan yang sampai anak limo. Sampai anak limo. Kalau pembangi lo, mau tu tak jadi anak limo. Lo tu mau lari je. Ibu boleh tahu bini ambo nalam nikah tu. Orang Sungai Juada ko. Suku no Melayu kemenakan Datuk Indo. Cuma orang ko marantau inyek no kabaso Melayu ndak do di jorong baso. Jadi orang Melayu Sungai Cubadak nam pindah ke Wasotun itu kalau no kabalik niniak mama no niniak mama orang guci. Tapi ya kelebihan orang Melayu nam pindah ke Wasotun mamasak santiang. Iku iya kan? Pasti banyak diundang orang-orang ke balik leo ke mamasak santiang. Awak itu je orang rumah ambo tu santiang memasak rancak lah tu. Tu kau ndak mau ganti tu. Tawayang lah tu ambo rancak. Rancak tu menurut mato ambo ndak minta pendapat kalian nak. Ya kan? Menurut mato ambo. Ciri-cirinya nan tak tahu je beliau. Ciri-ciri no iduang no coda suntungga. Antara pesek jo mancuang. Bayang salah ada suntungga. Amo de itu iduang. Ya kan? Bibi aku tipis. Pakaian no segala bantu asam saule. Bulu mato tawa gigi no putih halui-halui. Rambut keritiang galak bapicang. Kalau ndak diundang-undang lah mengaji ko lah bodoh orang lagi lo menangis sama. Ikan, bakau ko menangis, tiba telefon mondang mengaji. Atai bur jo ati ambo balik. Satio ambo mengaji jamaah ko tarui rami mode ko. Sebab kita tontonnya lah ustaz nan di YouTube tu sekurang-kurangnya menjelik bantuan. Saya ko ndak kedangan nak kaji no ya. Patang ngaji di tempunia tu so pacar lama dan. Ini. Tapi mukona lah untuk taruh ambawo dia lah gaya lama tu lah lama kan. Kan gaya. Dahulu kan lalu lah 53 tahun. Kan gaya nak le doh. Itu ibu-ibu bapak-bapak. Jadi awak aku kabarubah taruh PC awak nang karajo ko kapansiun nan siek kasakit-sakit nan sakit tu kamati. Maka jadikanlah hari ibu-ibu guru ini setiap saat menjadi ibadah. Bagaimana? Barangkit dari rumah melangkah ke kisu melenggang tangan nang kita, ya Allah, aku pergi ke sekolah untuk mengajar anak-anakku, ya Allah. Jadikanlah ini amal saleh untukku. Maka setiap hirupan napas, setiap langkah kaki dilangkahkan bernilai ibadah. Jangan lupa itu setiap hari. Saya alhamdulillah bu, tak lupa kama pai mengaji.
Ya Allah, selamatkan ambo di jalan. Jadikanlah kaji ku amal saleh. Bagi orang yang mendengar, ya Allah, dapat hidayah hendaknya. Dan sampean palonya untuk biaya, ya Allah. Ya kan? Jangan lupa, biaya awak tu, para awak lalu diparui liau. 9 bulan 10 hari. Kalau lah kandungan 8 bulan tu, ambo calik ibu-ibu gua. Indak pandai berjalan lurui lah. Iko lama semari bini sedang mengandung. Ya kan? Bini ko banyak jasono kau apa? Ada. Pertama no pelupo. Jadi kalau ada bini apa pai kawaso, apa sawali pakirin kena kan? Kirin udah cek balian itu yo. Lupo no. Jemangi kena, abiala udah sepai lah. Dah ada. Karena ibu-ibu pelupo ko awak beruntung, Pak. Bamang koco itu Ustaz. Ambo anak ambo na nomor 2 lah iya to 80 sonsang. Payah beranak sonsang tu. Ambulan di telepon rusak. Orang sakit telepon tu. Ustaz, orang rumah ambo lun Ustaz le adik di. Masuk ke dalam orang rumah kesakitan anak no sonsang. Aba pacik nyo ka bau ambo ba. Sakit dah. Pasang kuih liye gua. Ya kan? Tiba di luar hendak menangis anak kau. Mungkono pencong. Tasapi. Tapi le duit je. Kini kadang badan. Udah kau. Kan? Pandai mengurui. Iyo sakit beranak tu. Iyo je. 2 tahun sudah tu lah lupa sana. Lah iyo anak je lah. Ini ibu dan bapa-bapa. Ya kan? Jadi kita para suami kau. Baruntuang jo bini palu. Kalau ndak pelupo lah no, sekali saya boleh mendekik kenon. Jangan mendekik yo dah lah sakit beranak kau aja. Pide no lupo. Wei terang ada pak kecil tu. Kau murah semari hari ini. Ya kan? Katakanlah ya Muhammad yang dari Allah itu benar, engkau ikutilah cara Ibrahim beragama. Cara Ibrahim beragama itu yang paling nomor 1 itu apa? Wa ma kana minal musyrikin. Ya kan? Dia tidak mempersekutukan Allah. Kadang-kadang awak lah tinggi na sekolah ilmu, tapi kadang-kadang lupa, babalik pandi balik. Dulu terangah dia dan ada orang dia teh batuang di kota lintang kau aja. Boh lo. Itu nak ada cie itu. Itu mempersekutukan Allah. Kalau orang menabang batu mungkin yo. Sampai lo ke badan cerita. Ya kan? Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang terhormat, ada yo awak bapandape orang mati jadi penjadian. Itu gunanya kita matang membaca Al-Quran. Calilah Al-Quran. Barakali awak mati, barakali awak idui. 2 kali mati, 2 kali idui. Mati yang pertama, alun ado awak. Itu mati namanya. Di idui anda Allah, ado awak. Ya kan? Sudah tu sampai ajal mati. Idui jalan nanti. Itu sesudah berbunyi trompet yang kedua. Bumi yang hancur kiamat ini direhab oleh Allah. Entah berapa lamanya kita enggak tahu. Wallahu a'lam. Sesudah itu dikeluarkan kita dari kubur. Itu idui yang kedua. Mati nan pertama awak alunado. Mati nan kedua aja sampai idui nan kedua keluar dari kubur. Kalau ada orang jadi penjadian, keluarnya dari kubur, atau 3 kali duit. Salah Al-Quran. Berani tak ibu menyalahkan Al-Quran? Jadi nang katibu jangan picayo je le orang jadi penjadian tu. Cuma dek manusia nani duit ko kurang iman, iblis bisa berubah memperupa bantu. Non sama orang mati tu. Awak dek takui keluar wilih sama no bantu no orang mati tu. Kecem penyedian. Boleh taruh kali kubur tu, Bu. Kalau ada di isu-isuan orang penyedian, kali kubur tu. Pasti bersuah main.
Ya kan? Nah, ini cara beragama yang salah. Ikut yang kita ubah. Percaya dengan tahayul dan kurafat. Nah. Bu, di kampung awakku dulu kini kok lah kurang tak tahu mo. Orang percaya na jo palasi menjilai anak. Sehingga popok no garito kalau bajamu agak baja uang ke dalam. Bekoi capak no di palasi. Nanaden sesudah nikah dek bini ko awak kerajo di Padang tu dibawa di Padang. Awak namo no jolong karajo tu gaji kecil bro. Tu rumah biasa-biasa saya dikontrak no rumah petak. Malah pai orang kasinan bantu kandang kabo se rumah hiro tu nya. Atu cime orang. Memang iyo tampak banyamuan kain dak do. Jalan kereta api kan ada batu bersih-bersih diletakkan di salo-salo nonton. Asianan tak lalu tur jalan umum. Asinin saya banyak mua garito tu nya. Rumah kami itu di samping jalan kereta api. Garito, popo anak, celana-celana keteknya. Kalau hari hujan, ambo masukkan ke dalam tas, ambo bawa ke pabrik. Ada fan nange, nama mambi ange tu, ambo buat kawe sana, ambo jamu sana. Dah dua anak ambo di pelasi. Iya kan? Kepercayaan. Ada je kini itu lah. Kalau ada guru ko percaya je tu berhenti salah kalian jadi guru lah, mati salah lah. Iya kan? Itu mempersekutukan Allah. Maubah ayat Allah jo pendapat awak. Ayat Allah tu lah ditarangkan tadi. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ibu-ibu yang terhormat. Jadi intinya Islam ini memperbaiki akidah tauhid dan keyakinan yang sebenarnya. Nah, kalau ibu menggalih nasi supaya orang kasinan bareh rancak sambajan diubah-ubah arasono kemudian aragojan mamaku ramud ada lu orang kini basangkuyan foto angku salih ke orang kiramat abasangkuyan fotonya di kadang ngale nasi itu dekat kotak piti sadang itu angku salih itu ndak bisa orang dibantu sono kono ko foto no. Memang ia ulama beliau, kapan beliau bisa menolong orang ketika hidup? Serupa ambo kini gua, Ustaz, ya kan? Tunjukan ambo doa baati ko sanang. Tolong ambo Ustaz. Dan Ustaz doa ambo. Ya kan? Itu boleh ketika hidup batawasul ke orang ke orang mati tak boleh batawasul lah. Tu sakit-sakit ibu pergi ke taram. Apa ibu ke kuburan nama kulambu tu? Dek kiramai orang taram gua, ya Allah sehatkanlah penyakit ambo. Itu mempersekutukan Allah. Malu, tu batawasul ke orang mati. Batawasul tu ke orang kambo kini gua, ya kan? Misalnya ada ibu pacakak saja suami, anak resepnya supaya kami aman. Indakna cara pengajian, caronan biasa-biasa sajalah. Bisa kalau awak amuh menahan sabar. Misalnya laki awak emosi. Apa kau? Kan kasar. Apa lah mati dah. Jangan udah sabuk je berdosa. Itu saja. No? Jangan apaan lo kan. Ya kan? Amak kau. Amak pergi balik baru dah. Kau ada pasan udah awak sampai mikonya. Ya kan? Pandi kau. Ada yang nyola PSD. No udah li kuliah aja lah den. Ya kan? Gilo kau. Yo malang na udah dapat bini gilo tu. Itu saja kaum muslimin asal tak dipertemukanlah dua emosi kita akan aman. Itulah ajaran Rasulullah. Nah, tapi nampak yang pokok Nabi Isra Mi'raj itu beliau menerima kesempurnaan salat. Maka salat itu sampai sekarang bagi kita adalah dialog kita dengan Allah. Sampai ke mana Nabi Mi'raj itu? Sidratul Muntaha. Ya kan? Tapi adonan tinggi dari itu lah. Kama? Mustawa. Adonan tinggi dari itu lah. Raf. Ketika Nabi ditemani Jibril sampai di mana? Sampai di Sidratul Muntaha.
Itu tandanya manusia yang lebih baik, tinggi imannya, lebih tinggi nilainya dari malaikat. Manusia yang lebih buruk akhlaknya, lebih rendah dari binatang. Kata Jibril, ya Rasulullah, ambo sampai siko diizinkan Allah. Tak bisa ambo kateh tu lai. Jo keimanan ambo tak bisa. Hanya engkau yang bisa sampai ke raf-raf dan mustawa itu. Iya kan? Nah, ibu-ibu langkok pelajaran dari ambo. Cuma ambo membaca buku saja. Menurut ibu-ibu dan ibu ku ado ibu membaca buku. Langit balengge-lengge ko mode ko lengge no tawa. Langit kan 7. Sab'an shidada. 7 lapis. Kira-kira kalau ada ibu pernah membaca, mempelajari, ya kan? Nah, misalnya tangan ambo dek 2 konya. Nah, kalau ada tangan ambo 3 ko misalnya dia ambil apa itu jelas, ada letak lo dia teh kok. Ambo na dulu sebelum membaca, kecil ambo langit ko serupa balok tu bonggok-bonggok kata. Ya kan? Ternyata langit itu melengkung. Dunia yang sangat luas ini, itu dilingkup oleh langit yang pertama. Langit yang pertama dan bumi kita ini dilingkup oleh langit yang kedua. Langit yang kedua itu dan segala isinya dilingkup oleh langit yang ketiga. Jadi semakin ke atas, semakin besar. Ya kan? Langit yang ketiga dilingkup isi-isinya sampai ke bawah dengan dunia kita ini oleh langit yang keempat. Kita tibuan sedang ke-7 alai. Langit yang ke-7 membungkus langit yang ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1 bumi ini dan segala isinya. Makanya ketika Nabi tiba di langit yang ke-7, beliau terpesona melihat kebesaran yang sebahagian baru diperlihatkan oleh Allah. Dari langit yang ke-7 itu beliau bisa memantau dengan mata beliau ke Sungai Cuada. Abah memahami itu Pak Ustaz. Ibu kalau naik pesawat. Naik lapang terbang kini itu di Piaman mah. Kalau kita di bawah baru lalu naik lah. Lain nampak pantai Pariaman ada tambak-tambak udang. Rumah-rumah komplek. Capilah mulai pesawat tu take off. Awak kebetulan di tepi jendela duduk. Nampak tak di bawah sana? Jadi semakin naik kita ke atas, semakin terbuka nuansa pandangan mata kita yang gaib selama ini jadi nyata. Makanya kalau ibu masuk surga nanti akan diberi kesempatan oleh Allah melihat wajahnya. Mengko carilah tiket ke surga, ikhlas-ikhlas remaja ko ya nak. Yang kalian bagi cua di sekolah nak. Pemerintah lah banyak jo rakyat menggaji dapat lo tunjangan sertifikasi tu mengko banyak laki-laki mencari bini guru ko. Iyo. Ambo tanyo kayaknya ada pantunnya dehnya. Kalumbu aja balai baru sesimpang jalan ke Steva, Baputa jalan ke Kuranji. Biarlah gak gapu asal guru tu ada anak menang gapu. Ya kan? Biarlah gapu asal guru abi bulan menerima gaji dapat mengeredit atau inopaj. Jangan begitu-gitu sama aja anak-anak. Ya kan capek tiba. Ya kan pulang di jam po. Kalau ada rapik kecil ke pulau sekolah jam pulang. Rapik dulu. Karena apa? Di tangan ibu-ibu anak bangsa ini cerdas. Nah, kalau kita memang komunikasi kita beres dengan Allah, maka tempat takut kita apa saja yang diamanahkan kepada kita, kita tidak akan mau mengkhianati. Karena apa? Tempat rujukan kita peraturan Allah. Kecek Nabi ketika terpesona tu bu, at-tahiyatul badare matul tu wal mubarakatus, at-tahiyatul mubarakatus, salawatut thayyibatul lillah. Dengan hati yang ikhlas beliau memuji Allah Tuhannya. At-tahiyatul segala penghormatan. Wal mubarakah segala berkah. Wat thayyibat segala kebaikan milik engkau ya Allah. Saya rasakan sekarang hati saya tenteram,
walaupun musibah banyak. Kenapa? Saya telah melihat alam yang belum pernah diperlihatkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Jadi Nabi Adam tidak ada Isra Mi'raj sampai ke Nabi Isa. Makanya peristiwa Isra Mi'raj ini, istilah ibu di kampus dulu, adalah peristiwa yang fenomenal. Kenapa? Belum pernah terjadi sebelumnya, bakal tidak akan terjadi lagi sesudahnya. Ya kan? Akaran oba itu kece Nabi ke Allah, dijawab di Allah. Apa jawaban Allah? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pertanyaannya, bang kau ndak assalamualaikum dibaca Allah, bu? Bang kau assalamualaikum? Yang dituju Allah hanya nabinya, ndak ikut kita, bu, ndak ikut awak do. Nabinya senanya doan. Dan dipanggil nama kebesarannya sinan. Ya ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabiyyu. Kutiko Isra, Nabi itu dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi, hambanya, budaknya. Tapi ketika Nabi sudah duduk di Sidratil Muntaha bersimpuh, gelar kebesarannya yang disebut oleh Allah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Ndak bi'abdihi. Jadi semakin tinggi amalan kita, semakin berkualitas, semakin dekat kita dengan Allah, maka Allah akan memanggil nama kebesaran kita. Wahai yang aku cintai, wahai yang aku sayangi. Kutiko Nabi lah selesai mendanga assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Itu kan untuk no surang senudu. Iya kan? Tapi pikirnya jamaah Musala Al-Ihsan, jamaah Masjid Makmur, jamaah Masjid Darul Ihsan Baso, seluruh jamaah umat Islam di dunia, tabayang dek Nabi, kalau ambo seorang selamat, umat ambo ya Allah. Maka beliau menjawab, assalamu alaina. Lai terpikir ya Pak, selama tu, itu sayangnya Nabi kawan. Namunnya menjawab salame ambo ya Allah ndak. Assalamu alaina. Tabawo ndak guru-guru muda kau. Tapi syaratnya satu nak, wa ala ibadillahis salihin. Tetaplah kalian istiqamah menjadi hamba yang saleh.